Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Citarum, selamat datang dan selamat bergabung di Ngonci Ngobrolin Citarum. Tentunya bersama saya Sani, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu sektor pembibitan yang dimana tugasnya itu menjadi laboratorium dalam penanganan lahan kritis, yaitu sektor 23. Tidak hanya itu, sosialisasi edukasi kepada masyarakat kerap dilakukan yang tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan ekologi. Dengan menempuh waktu 2 jam dari kota Bandung, terletak di kaki Gunung Wayang, kami Pokja Humas dan Data Citarum Harum berkesempatan untuk mengenal lebih jauh upaya dan peran sektor 23 dalam mewujudkan program Citarum Harum. Tengah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah rimbunan pohon ini, yaitu Komandan Sektor 23, Kolonel Arhanud Wahyu Jiantono. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sani. Baik Pak, sebagai perkenalan, bisa diceritakan tugas dan fungsi Sektor 23 serta wilayah tugasnya di mana saja? Baik, terima kasih Mbak Sani. Dalam rangka pengendalian percepatan pencemaran kerusakan daerah aliran sungai, ya, kita Sektor 23 ini tentunya perlu mengambil langkah-langkah percepatan dan strategis guna menanggulangi lahan kritis yang ada di wilayah hulu Sungai Citarum, tepatnya di Kecamatan Kertasari. Ya. Nah, dari situlah kami ceritakan muncul Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum, dan itu dijabarkan melalui tim daerah aliran sungai di mana Komandan Sektor 23 Pembibitan diberikan tugas dalam tim Das Citarum dalam rangka pemulihan lahan kritis yang luasnya lebih kurang 1.307 hektar. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dan Sektor 23 Pembibitan dari waktu ke waktu adalah melaksanakan kegiatan mulai dari penyemaian bibit tanaman kayu keras, bibit tanaman kopi maupun bibit tanaman buah-buahan, sampai dengan pembibitan, kemudian penanaman, perawatan, sampai dengan tindakan pengawasan dalam rangka untuk mencegah supaya tanaman yang kita semai sampai dengan kita tanam itu hidup subur di lahan kritis tersebut. Mungkin demikian gambaran Mbak Sani tugas wilayah Sektor 23, demikian. Baik, untuk mewujudkan program Citarum, Sektor 23 berkoordinasi dengan siapa saja Pak? Baik, dalam rangka mewujudkan tugas-tugas kami yang kami sampaikan sebelumnya, banyak instansi terkait yang sejalan dengan tugas kami. Kami berkoordinasi khususnya dengan Perum Perhutani yang ada di wilayah, kemudian dari PT PN 8, kemudian dari dinas-dinas baik itu dinas di provinsi maupun dinas kabupaten, diantaranya adalah Dinas Pertanian, kemudian Dinas Kehutanan, kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Mungkin begitu Mbak Sani. Baik Pak, ini kan fokusnya menjadi sektor pembibitan ya Pak ya? Ya. Lalu bibit pohon apa sih sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sini untuk ditanam? Baik, kita sekarang ini perlu kami laporkan kita berada di 1.500 meter di atas permukaan laut, sehingga tidak semua tanaman itu cocok untuk ditanam di daerah yang relatif mempunyai iklim maupun cuaca serta ketinggian tersebut, sehingga tanaman yang cocok ditanam di ketinggian 1.200 sampai 1.600, antara lain kita menanam kopi. Ini ada 2 jenis kopi yang kita tanam, yaitu jenis kopi Arabica dengan 2 jenis, yaitu Sigara Runtang dan Arabica jenis Yellow Caturra. Kemudian untuk tanaman kayu keras, kami ada 34 jenis tanaman kayu keras, dari mulai tanaman rasamala, eukaliptus, kemudian ada tanaman terem besi, tanaman sengon, banyak. Sekitar 34 tanaman yang hidup subur ketika kita menanam di ketinggian seperti ini. Demikian juga ada tanaman buah-buahan. Tanaman buah-buahan ini yang paling bagus ditanam di ketinggian seperti ini adalah tanaman alpukat, kemudian ada tanaman jeruk, kemudian kita bisa menanam juga di sini nangka, Mbak Sani ya.
dan lain sebagainya. Kita sudah tahu beberapa tanaman itu dan kita coba tanam di sini dan alhamdulillah bisa mengcover lahan seluas itu ya sampai dengan nanti pada saatnya tahun kita 2025 tentunya ini bisa tercover semuanya. Mungkin demikian. Baik, kalau kerjasama atau keterlibatan dengan masyarakat terkait perkebunannya seperti apa, Pak? Baik, jadi masyarakat yang di bawah kendalikan operasi di sektor 23 ini berjumlah 80 orang. Kami memberdayakan mereka dari mulai kegiatan apel pagi bersama, kemudian kita bagi tugas mereka masing-masing dari mulai tugas penyemaian, tugas pembibitan, ya pendangiran, peramasan dan lain sebagainya sampai dengan tugas pengawasan pun mereka kita libatkan. Tugas-tugas mereka tentunya juga mendampingi nanti ketika mereka sudah kita berikan semacam edukasi tentang bagaimana cara menyemai dan seterusnya. Kita juga memberikan tugas pendampingan kepada kelompok-kelompok tani yang di sini dalam rangka untuk ikut walaupun dia menanam, tetapi juga tentunya kita berharap mereka kelompok tani ini memperhatikan kepentingan bagaimana kita bisa menjaga hutan supaya fungsi hutan tetap terjaga. Mungkin seperti itu. Baik, kerap terjadi pembukaan lahan secara ilegal oleh masyarakat. Ya. Upaya 123 itu seperti apa untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Banyak memang oknum masyarakat lah yang lebih tepat. Sebenarnya banyak masyarakat di sini sangat baik dan sangat mensupport tugas sektor 23. Namun ada beberapa hal, ada beberapa mungkin segelintir manusia wajar, Mbak ya, yang mungkin tidak tahu tentang seperti apa undang-undang tentang pembalakan liar, tentang penebangan pohon. Jadi kami memberikan semacam sedikit efek jerah, itu tindakan yang humanis lah yang mungkin lebih pas saya katakan. Ketika mereka kedapatan ketika tim patroli kami melaksanakan kegiatan patroli di kawasan lahan hutan, memang tidak sedikit mereka yang membakar pohon, kemudian mencabut pohon yang sudah kita tanam dari mulai tahun 2018, kemudian bahkan ada yang mematikan kambiumnya dengan cara disayat, kemudian diberikan cairan pemati pohon. Coba kami ajak mereka ke posko, kemudian kita kasih semacam pencerahan lah, seperti apa bahayanya kalau atau dampaknya ketika pohon-pohon itu ditebangin, baik itu dari terjadinya erosi, banjir, tanah longsor, bahkan pemanasan global akibat dari oksigennya sudah mulai tergerus. Dan kemudian di samping itu kita ajarkan juga bagaimana cara bertani yang benar. Artinya mereka sudah ada background sebagai petani, memang dia mata pencarian petani. Namun setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita ceritakan di sini dan bahkan kita langsung melihat di lapangan. Kami memberikan contoh bagaimana cara menanam dengan tidak menebang pohon. Ini di sebelah depan kita ini ada pola tanam agroforestry di mana itu tanaman subur walaupun di bawah tegakan gitu loh. Nah, jadi kolnya juga subur, wortelnya juga bagus, ada stroberi juga. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi secara humanis kami memberikan, yang penting bagi saya dia timbul kesadaran. Dia ada kemandirian kolektif pada masyarakat petani sehingga dia juga bisa sinergi dengan program Bapak Presiden kita. Terima kasih. Nah, Sobat Citarum, sekarang di belakang kita ini adalah Tawides ya Pak ya, atau Taman Wisata Desa. Bisa diceritakan Pak, ini wisatanya apa saja dan kenapa sektor 23 memiliki cita-cita untuk membuat Taman Wisata Desa ini? Baik, yang pertama wisata apa saja sih sebenarnya yang ada di Taman Wisata Desa atau Taman Wisata Edukasi ini? Yang pertama, kita nanti bisa melihat di sini kita mempunyai lahan camping. Ini tidak sembarang camping, tapi kami mencoba untuk memberdayakan lahan kopi yang ada. Ini sebagai tempat camping yang mungkin, kenapa saya bilang mungkin ya baru ada di Bandung di sini camping di lahan kopi gitu. Jadi namanya coffee land camping. Nah, kemudian di samping coffee land camping kita juga ada bagaimana sih kita pola tanam agroforestry, jadi wanatani atau penggabungan tanaman semusim, tanaman kayu keras maupun tanaman buah-buahan. Ada juga nanti wisata stroberi, kemudian ada wisata perahu,
Kemudian kita mencoba juga di sini memberikan alternatif tanaman-tanaman sayuran selain yang 4 macam sayuran yang sering ditanam di sini. Ada labu kabocha, ada markisa, ada banyak Mbak sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itulah yang coba kami kembangkan di sini. Kemudian motivasi apa sih dalam sektor kok membuat taman wisata desa ini atau taman wisata edukasi? Bagi saya pembelajaran yang paling mudah adalah melalui praktek terbimbing. Jadi kalau kita sosialisasi, ya kami mohon maaf, kami sampaikan sebelumnya bahwa di sini berbeda Pak dengan di wilayah perkotaan, karena masyarakat di sini tentunya banyak yang mungkin tidak mengenyam sekolah dasar atau mungkin yang tidak lulus sekolah dasar, sehingga terkadang mereka susah memahami. Dengan wisata ini kami berharap masyarakat datang ke sini, kami langsung praktek ilmu. Jadi kami tunjukkan bagaimana cara menanam, bagaimana cara membuat pupuk yang benar dengan kandungan mineral pada kondisi lahan seperti ini, tinggal kita menambah pupuk nitrogen berapa dan lain sebagainya sehingga tanaman tersebut tetap menjadi subur sesuai dengan harapan dari para petani. Mungkin demikian. Baik, Pak, kalau Sobat Citarum ingin main ke sini, apakah sudah dibuka untuk umum, Pak? Sobat Citarum silakan kapan saja, whenever. Kalau dibuka untuk umum, alhamdulillah belum. Ancar-ancar kami mungkin setelah peringatan Hari Ulang Tahun TNI nanti 5 Oktober. Oh, baik. Ya, kami satu waktu nanti dengan kebetulan kami juga ingin mengajak masyarakat, khususnya para tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, tokoh agama, termasuk mungkin instansi terkait yang menjadi pemangku kepentingan dalam rangka untuk menanggulangi lahan kritis ini, mencoba kami untuk memberikan ini, dan ini juga nanti akan kami serahkan kepada Pak Kades, ya, kepala desa, untuk dikembangkan nanti. Itu mungkin demikian. Luar biasa. Kalau selama PPKM, Pak, keadaan sektor pembibitan seperti apa? Selama PPKM yang kami laksanakan, kami tidak masalah, tetap kami kerjakan, tetap kami ajak mereka dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, yaitu ketika apalagi pada saat mereka bekerja secara bergerombol, dia harus tetap masker. Kemudian ini Mbak bisa lihat, Mbak Sani, ada beberapa wastafel di sini. Ini sebenarnya juga untuk mereka cuci tangan, untuk supaya mereka bersih, kemudian yang tidak melanggar ketentuan dalam PPKM tersebut. Jadi sesuai protokol kesehatan, Pak, ya? Sejak 2018 hingga sekarang, apa kesulitan sektor 23 dalam mewujudkan program Citarum Harum, Pak? Secara pekerjaan fisik maupun non fisik, saya pikir tidak ada kesulitan. Namun ada beberapa kendala sih sebenarnya. Kalau kami ini kan terbatas dalam rangka untuk hanya penanaman sampai dengan kita pemeliharaan. Namun dalam upaya-upaya untuk tadi yang kita sedikit menoleh ke belakang tadi yang saya sampaikan, ketika kita menemukan, menangkap oknum masyarakat, ini kan juga perlu ada efek jera. Nah, kami tentunya terkendala dengan upaya penegakan hukum, Mbak. Penegakan hukum di lahan kritis ini memang perlu kita sosialisasikan bahwa supaya si pelanggar ini juga nantinya tidak mengulangi lagi perbuatannya, mungkin perlu adanya, ya, bagi beberapa pemangku kepentingan yang ada dalam Satgas Citarum ini juga ikut berkontribusi, tidak hanya di wilayah yang ada sungai atau ada pabrik, tetapi di lahan kritis ini juga perlu ada upaya hukum kepada para pelanggar, para pembalak liar, para perambah hutan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik, luar biasa Sobat Citarum. Memang tidak ada habisnya, Pak, ya, ngobrolin mengenai Citarum. Nah, tapi waktu harus memisahkan kita. Sebagai closing statement, Pak, apa inovasi yang akan dilakukan oleh sektor depannya dan harapan dari Bapak sendiri untuk masyarakat Jawa Barat? Silakan, Pak. Tentunya terima kasih. Tentunya untuk inovasi-inovasi ke depan, kami sangat berharap, kami punya rencana aksi. Rencana aksi ini sebagai acuan program tahunan kami, dan tentunya saya pun pribadi tidak akan selamanya di sini. Tentunya saya juga akan memberikan nanti ini beberapa hal kepada saatnya nanti harus mungkin estafet kepemimpinan di sini diganti sama pejabat yang lain. Tetapi ini harus berkelanjutan karena bagaimanapun juga harus ada program percepatan dan strategis dalam rangka untuk supaya program ini bisa tercapai, dan tentunya lahan kritis kita semakin lama semakin habis, dan pada saatnya nanti benar-benar sudah tercover dengan coveran hijauan di atas lereng pegunungan Wayang. Kemudian harapan kami tentunya kami ingin mengajak kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat
khususnya yang berada di Kecamatan Kertasari, Anda sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah sumber daya alam yang sangat luar biasa, keindahan alamnya yang sangat luar biasa. Nah, tentunya saya ingin mengajak kita semua, khususnya yang saya sampaikan tadi, masyarakat, mari timbulkan kesadaran kita semua bagaimana untuk bisa menjaga hutan kita. Ingat, hutan ini banyak manfaatnya. Di samping dia sebagai hutan produksi, dia juga sebagai hutan konservasi, dia juga sebagai hutan yang akan memberikan hidup kita sehari-hari. Karena oksigen yang dihasilkan dari tanaman-tanaman di hutan itulah yang akan bisa menghidupi semua makhluk hidup, kemudian juga akan bisa menyerap gas karbon dioksida, Mbak ya, sehingga pemanasan global tidak terjadi di sini dan lain sebagainya. Yang penting intinya mari kita bangun kemandirian kolektif semua masyarakat yang ada di sini untuk bisa menjaga hutan kita senantiasa bisa hijau, bisa menjadikan penyangga kualitas kehidupan manusia atau makhluk hidup yang ada di sekitar khususnya Kecamatan Kertasari. Baik. Demikian. Satu lagi Pak, jangan lupa main ke Tawides ya, Taman Wisata Desa. Baik, terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Kita sudah ngobrolin mengenai Citarum. Nah, Sobat Citarum, kita akan ngobrol dengan Ngonci di episode selanjutnya. Sampai jumpa.